Assalamualaikum, halo teman-teman khalayak sosial media, teman-teman saya, juga teman kuliah, dan Ibu Hartini Nara sebagai dosen tercantik di Prodi Pendidikan Khusus dan sebagai dosen yang akan menilai tugas video saya ini. Terima kasih teman-teman sudah sampai di video saya dan semoga teman-teman menonton sampai akhir video saya. Saya Haki Abdul Rashid dari Prodi Pendidikan Khusus dengan nomor NIM 1102618079. Topik dari video ini adalah anak berbakat dengan underachiever. Kenapa saya mengangkat topik tersebut? Karena suatu saat saya lagi berkumpul bersama teman-teman atau bahasa gaulnya nongkrong gitu. Teman saya ada yang nanya tentang anak berbakat dan sampai di suatu pertanyaan, Ki, gimana kalau misalnya ada anak dengan IQ tinggi atau anak berbakat gitu yang tidak menunjukkan prestasi yang baik di sekolah atau malah cenderung kelihatan bodoh dan ranking rendah gitu. Maka dari itu saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut di video ini. Sebelumnya, apa sih anak berbakat? Nah, kalau menurut Renzulli, anak berbakat itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah IQ yang tinggi. Nah, seberapa tinggi IQ seorang anak agar bisa dikatakan sebagai anak berbakat? Kalau menurut beberapa ahli, itu beda-beda. Renzulli bilang 120, yang lain 130, ada yang 140. Tapi menurut Ibu Hartini Nara, seorang anak bisa dikatakan berbakat jika anak tersebut memiliki IQ di atas 130. Nah, yang kedua adalah komitmen terhadap tugas, dan yang ketiga kreativitas yang tinggi. Dan anak berbakat biasanya memiliki prestasi akademik yang baik dan juga mereka biasanya memiliki ketertarikan terhadap suatu bidang dan mereka ahli dalam bidang tersebut. Nah, lalu apa itu anak underachievement? Menurut Davis Rim dalam buku Tamim Munandar, anak underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak tidak sesuai antara potensi anak tersebut dengan prestasi akademiknya di sekolah. Underachievement biasanya terjadi pada anak berbakat dan anak disleksia, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pada anak pada umumnya atau anak biasa gitu. Nah, pada anak berbakat, karena terjadi ketidaksesuaian antara potensi dia dan prestasi akademiknya, maka tadi 3 dimensi atau 3 karakteristiknya Renzulli yang komitmen dan kreativitas itu terlihat tidak terpenuhi gitu. Dan pada anak disleksia ini terjadi itu karena kesulitan membaca yang dialami oleh anak disleksia, sehingga anak tersebut yang mengalami prestasi belajar yang tidak sesuai dengan potensinya. Nah, makanya anak dengan underachievement ini harus cepat-cepat disadari oleh keluarga dan pihak sekolah agar tidak semakin parah gitu kondisi underachievementnya, agar prestasi tidak semakin buruk. Lalu gimana sih cara bedain anak itu underachievement atau bukan? Gimana sih cara anak bedain kalau anak itu memang dia punya potensi yang tinggi, bukan hanya sekedar bodoh atau tidak mampu menguasai pelajaran gitu kan? Padahal kan harusnya anak berbakat gitu kan dengan tingkat intelijensi yang tinggi, mereka harusnya bisa curang gitu kan, bisa kalau misalkan mereka ketinggalan pelajaran, ya tinggal pakai aja tuh cara mereka yang atau kelebihan mereka yang bisa menangkap pelajaran dengan cepat. Caranya adalah, ya kembali lagi tadi, lihat potensi anaknya. Apakah anak itu punya kemampuan belajar yang tinggi gitu? Apakah anak tersebut memiliki sebenarnya kreativitas yang tinggi? Dan apakah anak tersebut juga mempunyai ketertarikan terhadap suatu bidang? Atau ketidaktertarikan terhadap suatu bidang gitu. Nah, waktu itu saya sempat bingung gitu kan. Ini kan kayak potensi belajar, IQ itu kan terjadi kalau misalkan anaknya itu sekolah di sekolah yang bagus atau sekolah-sekolah ternama lah. Gimana kalau misalkan dengan sekolah-sekolah daerah atau sekolah-sekolah terpencil ya, gimana cara tahunya gitu. Nah, pihak sekolah kita melakukan asesmen terhadap anak tadi, asesmen pribadi lah, bikin asesmen sendiri gitu. Tentang pencapaian belajar, tentang potensi belajarnya. Kalau misalkan ternyata potensi belajarnya tidak sesuai dengan pencapaian belajarnya, maka anak tersebut dapat digolongkan sebagai underachievement. Dan anak-anak underachievement ini biasanya itu punya karakteristik dan pola perilaku khusus gitu. Kalau menurut Profesor Rahman Wahab, pola perilaku khususnya dibagi menjadi 2. Yang pertama agresif dan yang kedua menarik diri. Lalu pada karakteristiknya mereka biasanya memiliki ketidaksesuaian antara prestasi belajar dan dengan potensinya gitu. Lalu mereka juga biasanya cenderung tidak betah di sekolah atau tidak suka terhadap guru. Lalu mereka kurang motivasi untuk belajar dan kurang semangat.
dan juga mereka biasanya kurang bisa berinteraksi karena mereka punya dunia sendiri, dunia fantasinya sendiri lah begitu. Nah, penyebab terjadinya underachievement kalau menurut bukunya Roman Wahab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sosiologis. Di sosiologis itu terjadi karena self esteemnya anak yang buruk, lalu kurang motivasi belajar juga, dan yang terakhir juga karena konsep sosial yang tidak baik gitu. Dan kalau dari skema keluarganya gitu, ini ada penelitian nih dari Clark gitu ya, di bukunya Profesor Roman Wahab juga. Clark itu meneliti anak-anak berbakat yang lahir dari keluarga menengah ke bawah. Dan di situ akhirnya ditemukan bahwa anak berbakat yang lahir dengan keluarga menengah ke bawah cenderung memiliki underachievement tadi. Karena ternyata keluarga itu berpengaruh banyak ya, terutama kayak berpengaruh terhadap motivasinya anak, sifat optimis anak, dan juga keluarga itu ternyata mempengaruhi harapan-harapan anak gitu. Kayak ya misalnya harapan yang mereka kasih itu terlalu tinggi gitu, tidak sesuai dengan anak. Mungkin contoh kecilnya kayak akhirnya si anak tuh punya cita-cita jadi pilot gitu, padahal gigi si anak itu tidak lengkap dan matanya minus gitu kan, ya mana bisa jadi pilot. Mending kasih harapan yang lebih logis lah gitu, misalnya kamu bisa jadi trader. Nah itu logis kan, semua orang bisa lah, atau jadi apalah gitu, tapi asal jangan jadi Indra Kents. Dan yang ketiga itu sekolah. Nah sekolah ini kalau menurut Whitmore nih, itu tuh berpengaruh sekali nih. Bahkan Whitmore tuh mengatakan kalau penyebab utamanya underachievement itu sekolah, karena si anak itu kurang respect, dapat kurang respect dari gurunya. Nah lalu bagaimana sih cara nanganin anak underachievement? Kan soalnya kan lumayan bahaya ya gitu ya, kalau anak punya potensi belajar yang tinggi, punya potensi akademik yang tinggi, tapi justru hasil belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Nah menurut di bukunya Silviana itu dijelaskan ada 6 tahap penanganan lah gitu. Yang pertama ada assessment. Jadi buat assessment nih buat anaknya nih, bikin anaknya tuh punya skema belajar sendiri lah kan, karena dia anak berbakat kan, karena dia anak yang punya intelijensi yang tinggi gitu kan. Mereka harusnya tidak disamai dengan anak-anak pada umumnya gitu pola belajarnya. Dan yang kedua komunikasi. Ini maksudnya komunikasi itu perbaikin hubungan komunikasi antara anak dengan keluarga, dan juga anak dengan guru gitu. Komunikasikan bahwa mereka ini anak yang berbeda gitu, punya potensi belajar yang tinggi, makanya bla 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 gitu ya. Intinya perbaiki hubungan komunikasi. Lalu yang ketiga mengubah harapan. Kayak tadi yang saya bilang, berikan anak tuh harapan yang logis, jangan yang tidak logis gitu. Mengasih harapan yang tinggi nggak apa-apa, baik malah harapan yang tinggi itu biar anak termotivasi kan, tapi kasih harapan yang logis. Lalu yang keempat, model identifikasi peran. Nah ini adalah mengidentifikasi perannya anak dan guru dan anak dan keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini sadari perannya bahwa anak itu tugasnya adalah belajar, anak itu tugasnya adalah menuntut ilmu dan lain-lain begitulah. Sadari bahwa anak itu di sekolah adalah untuk berkembang, dan anak itu di rumah atau keluarga adalah untuk menjadi seorang anak dari keluarga, bukan anak sekolah gitu. Terus yang kelima ada koreksi penyimpangan. Koreksi penyimpangan ini maksudnya adalah mengoreksi tadi penyimpangan anak tadi. Anak underachievement kan ada yang bilang nih di buku yang lain, saya lupa buku apa ya, itu anak underachievement itu cenderung nakal gitu, cenderung melanggar peraturan, cenderung melanggar norma dan perilaku lah gitu. Makanya koreksi dulu penyimpangan mereka gitu, agar mereka tidak menjadi nakal gitu. Lalu yang terakhir, yang keenam, reinforcement. Reinforcement ini artinya penguatan. Jadi kuatkan kembali anaknya dengan tes ulang atau kayak remedial, itu suatu bentuk reinforcement gitu. Dan anak-anak underachievement ini perlu reinforcement tadi. Nah, kesimpulan dari topik video saya gitu kan, dengan korelasi antara pertanyaan yang tadi saya awal sebut. Jadi ketika ada anak yang terlihat berbakat atau anak dengan IQ yang tinggi gitu kan, tetapi prestasi belajarnya tidak wah, akademiknya tidak menonjol gitu, maka perbaiki hubungan dengan anak gitu. Maka timbulkan komitmen pada tugas untuk anak tersebut. Juga timbulkan ketertarikan terhadap suatu bidang atau kasih anak suatu minat tertentu agar mereka bisa mengembangkan kreativitasnya begitu. Nah, anak tersebut tetap disebut anak berbakat
tapi dengan underachievement. Maka selesaikan masalah underachievementnya agar mereka bisa mengembangkan potensi belajarnya. Sekian pembahasan saya. Saya mengambil referensi dari 2 buku. Yang pertama bukunya Utami Munandar tahun 1999 dengan judul Kreativitas dan Keterbakatan. Lalu buku kedua Selviana keluaran 2016 dengan judul Anak Berbakat Kok Prestasinya Rendah. Nah, kalau misalnya teman-teman Instagram yang menyaksikan mau tahu nih tentang anak-anak berbakat, jadi nanti teman-teman bisa klik link di YouTube di bawah ya. Itu teman-teman kelas kuliah saya di sana menyediakan video-video lain tentang anak berbakat juga. Dan kalau teman-teman ingin bertanya tentang anak berbakat khususnya underachievement, teman-teman boleh bertanya di kolom komentar. Dadah, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis.